Mahkamah Konstitusi memerintahkan KPU Kabupaten Serang, Banten untuk melakukan pemungutan suara ulang atau PSU di semua tempat pemungutan suara. Perintah ini dikeluarkan setelah MK menemukan keterlibatan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto untuk memenangkan istrinya, Ratu Rahmatu Zakiyah pada Pilkada Serang 2024. Bagaimana sikap Partai Amanat Nasional dan apakah akan berdampak pada posisi Yandri Susanto sebagai menteri? Kami bahas bersama Wakil Ketua Umum DPP PAN Saleh Partaunan Daulay dan pakar hukum tata negara sekaligus dosen di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia STHI Jentera Bivitri Susanti. Selamat petang semuanya. Bang Saleh dan Mbak Bivitri. Ya, selamat petang. Oke, saya mau ke Bang Saleh dulu. Bang Saleh, terkait dengan putusan MK, sebenarnya kalau dari PAN sendiri sudah komunikasi dengan Pak Yandri secara langsung? Saya sebetulnya tadi pagi setelah subuh itu sempat berkomunikasi, tapi belum secara keseluruhan ya, komunikasinya masih dalam konteks mengevaluasi hasil putusan Mahkamah Konstitusi. Dan kelihatannya kita semua sama, yaitu terkejut dengan putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi. Karena dari seluruh persidangan dan juga proses pelaksanaan pilkada yang dilaksanakan di Serang itu, kita meyakini bahwa tidak ada pelanggaran-pelanggaran seperti yang disampaikan, dan kemudian para saksi yang kita bawa untuk bersaksi di persidangan tersebut, kita yakini juga adalah saksi-saksi yang sangat kredibel, termasuk salah satu diantaranya adalah mantan Hakim Mahkamah Konstitusi. Jadi karena itu kita merasa memang ini tidak ada sesuatu yang mestinya salah ya dari pelaksanaan itu, dan agak sulit perasaan kita ada TSM yang dijatuhkan oleh Mahkamah Konstitusi kepada para pasangan calon yang bertanding di Pilkada Serang ini. Artinya tapi kalau dari Pak Yandri sendiri juga membantah penjelasannya ke PAN seperti itu? Kita juga tahu bahwa Pak Yandri tidak seperti yang tadi disampaikan di dalam pembacaan dakwaan tadi itu, ataupun apa yang disampaikan pada hakim itu. Karena kita tahu persis bahwa Mas Yandri ini kan juga adalah politisi yang juga ikut membahas undang-undang pemilu itu. Karena pada saat undang-undang pemilu dibuat, itu Mas Yandri itu adalah wakil ketua pansusnya gitu. Jadi beliau langsung tadi pagi menyebut, saya ini kan tahu ini sebetulnya apa yang dilarang, yang dimaksud dengan TSM ini. Jadi saya tidak bagian dari itu. Kalaupun dikatakan ikut kampanye, sebetulnya tidak aktif seperti yang dituduhkan. Oke, saya mau nanya mungkin pernah jalan bersama sama istrinya, ya wajar lah. Misalnya sebagai pasangan suami istri itu mungkin jalan di beberapa tempat. Jadi kalau itu dianggap sebagai kampanye aktif, ya saya kira itu berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Mas Yandri pada kami. Oke, Mbak Bivitri, katanya ya kalau ada momennya jalan bareng itu bukan kampanye aktif, ataupun juga putusan MK dinilai ya agak aneh nih sama PAN. Kalau Anda mencermati dari putusan dan juga pertimbangan MK bagaimana? Ya, saya kira kan kita tidak dalam posisi untuk menyidangkan ulang atau membahas ulang putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Dan tentu saja posisi saya adalah saya mempercayai Mahkamah Konstitusi. Karena kalau kita berdebat soal yang benar yang mana, tapi forumnya seperti ini atau forum-forum yang bukan forum hukum, tidak bisa sekuat apa yang sudah diputus oleh sebuah forum pengadilan. Nah, kita harus paham bahwa yang namanya Mahkamah Konstitusi itu juga misalnya alat-alat buktinya bukan cuma perkataan orang per orang ataupun ahli, tapi juga alat bukti surat ya. Kemudian juga semua kan ada asas yang namanya audi et alteram partem. Jadi semua pihak juga sudah didengar dan seterusnya. Jadi dan persidangan itu terbuka. Itu juga jangan dilupakan. Jadi bahkan kita semua termasuk saya sering nonton di YouTube apa yang terjadi pada saat persidangan, ada cross check, ada pertanyaan bolak-balik dan seterusnya. Jadi berarti apa yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi memang sudah mengalami proses persidangan yang matang. Jadi kalaupun memang ada putusan seperti itu ya tinggal dijalankan saja. Nah, masalah apakah partai mau menyikapinya secara lebih lanjut kepada anggota-anggota, pemeriksaan dan seterusnya, silakan dilakukan secara internal, tapi ini tidak mempengaruhi makna dari putusan ini. Dan saya justru mengapresiasi
Karena saya kira kita sudah lebih dari 10 tahun memperjuangkan supaya yang namanya TSM ini akhirnya bisa diputus di level pilkada tapi juga di level pilpres ya yang nasional. Dan sangat jarang dan kali ini ternyata bisa ada pembuktian yang cukup luar biasa dan putusannya juga cukup progresif di beberapa putusan sehingga ini apresiasi justru mesti kita berikan karena memang yang sangat sulit dilacak itu di soal ini nih, di soal pengaruh yang diberikan oleh orang-orang yang punya kekuasaan. Pasti sangat sulit dibuktikan karena kekuasaan itu sendiri juga mengunci pembuktian biasanya. Oke, Mbak Bivitri. Saya jawab ya. Oke, silakan. Giliran saya. Silakan, Jadi Mbak Saleh. saya tenang kalau Mbak Bivitri ini mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi. Partai Amanat Nasional sebetulnya mengapresiasi dan menghormati, bukan menolak. Tadi kebetulan membawa acara kita kan menanyakan bagaimana sikap Mas Yandri. Ya saya jelaskan sebetulnya. Jadi Mas Yandri menjelaskan bahwa sebetulnya yang dituturkan kepada dia itu kan tidak seperti itu. Itu satu. Yang kedua, Mbak Bivitri ini kan sebetulnya konsisten juga mestinya terhadap seluruh putusan Mahkamah Konstitusi. Karena ada juga beberapa putusan Mahkamah Konstitusi dulu ya, yang dulu-dulu, yang Mbak Bivitri kritik juga gitu loh. Nah wajar kalau misalnya putusan itu sebagai akademisi. Iya, ya tentu ini juga kasusnya kan beda. Makanya kan wajar saja kalau misalnya sebagai akademisi kita menyampaikan beberapa hal yang menurut kita agak aneh dan janggal. Itu yang saya sampaikan tadi. Nah sekarang apa yang akan dilakukan oleh PAN? Ya kami tentu di PAN itu ada beberapa langkah yang sudah kami siapkan. Pertama, tentu kami akan melakukan evaluasi internal total ya terhadap pelaksanaan pilkada khususnya yang ada di Serang. Ya, apa yang akan dilakukan pertama ya kita akan menyiapkan langkah-langkah penting untuk menyongsong PSU. Dan ini perlu diluruskan juga pada semua pihak bahwa yang putusan Mahkamah Konstitusi bukan menyatakan bahwa pasangan Ratu Najib ini kalah, tetapi adalah putusan yang meminta supaya ini dilakukan PSU seluruh TPS yang ada di Serang. Nah, karena itu kita menyiapkan tentu untuk bertanding ulang. Ya mudah-mudahan nanti kalau menang tidak ada lagi misalnya tuduhan yang disampaikan seperti itu. Itu satu. Bang Saleh, tapi Kemudian kalau soal evaluasi tadi apakah juga akan mengevaluasi Pak Yandrinya sendiri? Jadi kita sekarang kan sedang mengevaluasi pelaksanaan pilkada. Jadi yang dilaksanakan itu, yang dievaluasi itu adalah pelaksanaan pilkadanya. Kalau Mas Yandri itu saya kira untuk pelaksanaan evaluasi yang bersangkutan bukan kewenangan dari partai. Karena beliau adalah kalau dalam konteksnya sebagai anggota kabinet itu urusannya adalah presiden, bukan urusannya kita. Jadi itu hal yang penting juga untuk dicatat. Dan ini kaitannya kan kita merasa bahwa Mas Yandri tidak salah. Kan seperti yang saya katakan tadi, di penjelasan pertama saya tadi di atas itu sangat ada kaitannya dengan penjelasan saya sekarang. Karena kita merasa bahwa Mas Yandri tidak salah, maka tentu ya kita tidak perlu mengevaluasi beliau itu dalam konteks pilkada ini gitu. Nah tetapi yang kita lakukan evaluasi adalah tadi bagaimana agar nanti pemilu yang akan datang itu, pilkada yang akan datang itu insya Allah di dalam PSU itu kita tetap menang dan bisa tetap mengambil simpati masyarakat dengan masalah ini karena tentu ini kan jadi sesuatu yang sangat memprihatinkan juga untuk sebagian masyarakat kita karena mereka juga ingin agar pilkada ini cepat selesai sehingga dapat pemimpin baru. Ini kan sudah terlalu lama juga ya PLT yang menjabat di sana. Jadi karena itu kita berharap ini juga cepat selesai sehingga nanti pembangunan di Serang itu bisa dilaksanakan seperti yang dijanjikan dalam kampanye-kampanye pilkada yang kemarin itu. Oke, tadi jadi soal yang kita lakukan evaluasi seperti itu termasuk juga evaluasi untuk kader-kader kami yang Partai PAN yang ikut bergerak untuk memenangkan pilkada ini. Seluruhnya dari DPD ya terutama ya, kemudian juga DPC kita sampai ke tingkat ranting. Nah, jadi ini sesuatu yang tidak mudah dilakukan. Tetapi tentu kami akan dengan ikhlas untuk melakukan ini. Jadi apapun putusan Mahkamah Konstitusi karena sifatnya final dan mengikat, ya kita akan tetap menghormati itu. Karena kita tidak bisa mengabaikan bahwa kita adalah negara hukum yang tentu kita harus patuh pada putusan hukum begitu. Oke, nah soal evaluasi itu Mbak Bivitri, artinya kalau pertanggungjawabannya sendiri dari Pak Yandri sebagai menteri, sebagai pejabat negara, harusnya seperti apa? Ya, jadi memang kita harus isolasi dulu ya. Persoalan yang diputus oleh Mahkamah Konstitusi itu persoalan pilkadanya. Jadi respons itu memang harus diberikannya kepada ada dua sih. Pertama adalah atasan dari Pak Yandri karena memang disebut-sebut betul ya jabatannya itu. Artinya presiden.
Tapi memang yang kedua ini tidak wajib, tidak ada normanya begitu, tapi saya kira partai yang baik itu juga akan melakukan evaluasi internal. Jadi mungkin bukan kepada, kalau misalnya ya sanggahannya begitu luar biasa dan kita tahu posisi Pak Yandri juga bukan anggota biasa di PAN, tapi kalaupun tidak dalam hal perilaku misalnya, berarti harus dievaluasi. Katakanlah tadi klaimnya adalah, oh mungkin cuma jalan berdua. Oke, berarti kalau memang betul, kita cek dulu putusannya ya, dan kita harus paham bahwa putusan per putusan itu beda-beda. Jadi kita nggak bisa bilang MK selalu benar atau MK selalu salah. Nah, dalam putusan ini kita harus baca teliti, apa sebenarnya yang menurut MK mereka berani menyimpulkan bahwa telah terjadi pelanggaran. Nah, silakan dievaluasi. Katakanlah klaimnya jalan bareng saja misalnya begitu. Baik, berarti jalan bareng jangan dilakukan lagi. Tapi evaluasi oleh partai itu meski tidak diwajibkan, saya kira itu sesuatu yang harus ditunjukkan juga kepada masyarakat gitu, bahwa itu semua tidak akan terjadi lagi. Karena ini persoalan serius, karena saya tidak mengisolasinya di PAN ya, tapi praktik TSM ini kan memang sudah kita tengarai bahkan dalam Pilpres kemarin. Nah, jadi evaluasi-evaluasi ini yang dilakukan, jangan sampai justru nanti KPU-nya ataupun MK-nya yang dievaluasi. Nah, tapi bagaimana caranya supaya perilaku berpolitik semuanya di bangsa ini menjadi semakin lebih baik. Gitu, Oke, soal evaluasi tadi juga Bang Saleh, tapi apakah dari PAN sendiri siap kalau misalnya akhirnya Pak Yandri dievaluasi oleh Presiden, tapi ditahan dulu, dijawab usai jeda berikut ini. Bang Saleh, melanjutkan yang tadi, Presiden kan berkali-kali menyebutkan kalau menterinya itu harus integritas. Nah, kalau misalnya Pak Yandri kemudian dievaluasi oleh Presiden, PAN sendiri siap? Jadi sebetulnya soal Presiden melakukan evaluasi terhadap anggota kabinetnya itu adalah hak prerogatif Presiden, itu hak konstitusionalnya Presiden. Jadi nggak usah ditanya kepada kita soal itu. Itu sebetulnya sudah saya kira dimaklumi oleh kita semua bahwa itu tidak bisa kita larang atau kita cegah gitu. Dan itu memang begitulah Presiden. Nah, tetapi kalau ditanya apakah kami siap atau tidak siap gitu ya, tentu kita siap. Bahkan kalau misalnya Presiden nanya kepada kita sebetulnya apa yang terjadi misalnya gitu, ya kita akan jelaskan melalui versi yang kita punya gitu loh. Jadi saya kira, tapi ini mohon maaf ya, kalau soal anggota kabinet dengan pilkada yang ada di Serang, saya kira itu adalah dua hal yang berbeda lah ya. Jadi saya kira posisinya berbeda dalam konteks ini. Ini kan juga putusan Mahkamah Konstitusi kan dikaitkan ini seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah apakah misalnya semua orang persepsinya sama dengan itu? Sementara kami sendiri kan persepsinya berbeda. Justru kami menilainya nggak seperti itu gitu. Dan saya kira banyak orang di Serang juga, justru warga Serang juga yang berpikirannya sama kita. Karena kami juga kerja keras. Dan saya ingat betul Ibu Ratu sama Pak Najib ini itu kerja keras kok turun kemana-mana. Dan mohon maaf itu hampir semua artis-artis yang ada di PAN itu bolak-balik itu bahkan berkali-kali datang ke Serang untuk kampanye. Dan itu kan tidak salah. Itu boleh, mereka politisi. Dan mohon maaf sekali lagi ya, kalau soal tadi, apakah misalnya ada pelanggaran kalau misalnya gubernur kemudian ada anaknya maju untuk pileg pilkada misalnya. Dan misalnya ayahnya ikut misalnya mendampingi seperti itu. Nah itu kan sering terjadi juga di Indonesia. Nah ini yang saya kira menjadi hal-hal yang perlu masih didiskusikan lebih jauh sehingga kita tidak salah mempersepsikan apa yang sedang terjadi dan apa yang menjadi putusan Mahkamah Konstitusi. Oke, soal persepsi tadi Mbak Bivitri, tapi menurut Anda sebenarnya kasus ini akan mempengaruhi persepsi publikah terhadap integritas menteri-menterinya Presiden? Ya, kalau persepsi publik sih saya kira pasti akan terpengaruh sih. Jadi maksud saya gini, betul kita bisa perdebatkan lagi di warung kopi, di talk show seperti ini dalam diskusi. Tapi seperti yang saya katakan, kan sebenarnya kita harus membaca utuh tuh. Dan menonton juga bisa, dan masih ada di YouTube. Soal apa yang sebenarnya membuat Mahkamah Konstitusi bisa memutuskan seperti itu. Saya kira Mahkamah Konstitusi tidak sekedar misalnya Pak Yandri mendampingi istrinya, bukan sekedar itu. Tapi semua ada verifikasinya tuh, dan saya ingat bahkan sempat viral ya, ada surat yang dikeluarkan juga oleh Pak Yandri, terlepas dari silakan diperdebatkan itu benar atau tidak, tapi saya yakin itu juga yang mesti kita tunjukkan dalam diskusi, bahwa yang diputus oleh Mahkamah Konstitusi itu banyak, tentu saja bukan sekedar damping mendampingi, tapi ada hal-hal yang substantif, karena pembuktian terstruktur, sistematis dan masif ini nggak main-main. Makanya selama 10 tahun ini jarang sekali bisa terbukti gitu. Nah, jadi dengan itu maka harusnya benar-benar bisa ditunjukkan kepada publik. Karena kalau soalnya adalah apakah boleh
seorang suami mendampingi istri boleh, tapi kan yang dipersoalkan dalam sebuah pemilihan ataupun proses governance yang manapun adalah kemungkinan adanya conflict of interest. Jadi yang dibuktikan oleh Mahkamah Konstitusi sebenarnya apakah ada abuse of power gitu. Jadi menggunakan kewenangan yang ada, apalagi memang kita harus ingat jabatan Pak Yandri itu kan Menteri Desa. Sementara yang salah satu yang dibahas oleh Mahkamah Konstitusi, tadi sudah kita dengar cuplikan putusannya, adalah mengumpulkan kepala desa misalnya. Nah, hal-hal itu yang akan menimbulkan persepsi, tadi kan pertanyaan Mbak Cindy kan persepsi ya. Nah, artinya kan persepsi ini kemudian harus direspons dengan kejelasan-kejelasan dari partai soal bagaimana sih sebenarnya aturan mainnya di dalam partai sampai dengan bisa menghindari adanya abuse of power seperti ini. Karena soalnya di jabatan itu, Mbak Cindy. Oke. Jadi Oke, silakan, Bang. saya mau tanggapi ya. Tadi sebetulnya bagus tuh Mbak Bivitri itu menjelaskan ya kita ndak usah lagi meninterpretasi, menafsirkan putusan Mahkamah Konstitusi ini. Tapi Mbak Bivitri baru aja mengelaborasi lagi semua putusan ini. Nanti dugaannya begini, tadi kurang lebih begitulah. Kemarin ada ini, ada itu dan seterusnya. Sebetulnya yang paling penting dibicarakan ke depan itu adalah bagaimana setelah putusan ini. Jadi kalau mau diperbincangkan lagi soal ini ya udah bikin disertasi aja Mbak atau tesis atau apa gitu bagi mahasiswa sarjana di bidang hukum ya itu silakan. Nah kalau kami di PAN itu malah justru tadi saya sudah jelaskan kita malah langkah-langkah yang akan kita ambil ke depan itu yang paling penting kita kerjakan. Saya pendapat tadi itu justru ya bagaimana kita menghadapi nanti kalau misalnya KPU dan Bawaslu katakanlah seperti itu sama-sama menyelenggarakan pilkada ini. Jadi kami ya tuh yang kami siapkan tadi itu ya kami tentu harus patuh ya pada putusan ini karena itu harus siap sekali lagi untuk melakukan pilkada lagi ulang dan kami yakin insya Allah kita akan menang lagi karena kemarin itu selisih suaranya itu 2 kali lipat lebih itu. Jadi saya kira itu adalah faktor-faktor yang membuat kita semakin optimis bahwa pilkada ulang nanti juga insya Allah akan. Evaluasinya itu yang ditunggu juga Bang Saleh Daulay, Wakil Ketua Umum PAN dan Mbak Bivitri Susanti, pakar hukum tata negara. Terima kasih sudah berbagi di Kompas Petang. Sehat selalu semuanya. Terima kasih.